Oke, kita udah sering banget liat muka orang ini, entah di RCTI, di Vision Plus, RCTI Plus, I don't know man, ada banyak. Mungkin juga bisa lihat di TikTok, Instagram. It's Danny, the chef yang bully atau dibully. We can talk about that a bit more. Jadi dalam podcast kali ini kita mau nunjukin pertama kali post elimination si Danny keluar dan dia mau kasih full side of his story. Kita juga bakal ngomongin sedikit tentang fitness karena kita kan sama-sama usaha di apa dan? Mad About Protein. Dan karena kita sangat suka fitness, pasti bakal ngomongin protein juga. Pasti dong. Dan, good to have you. Good to be here. How are you? I'm great actually. Agak jittery gara-gara minum kopi banyak tadi. Jadi mungkin agak jumpy gitu. Tapi I'm good. Oke. Gimana? Top 3? Sedih gak? Ya, enggak sih, karena lawannya memang mumpuni, jago dan jauh lebih berpengalaman daripada gua yang sebenarnya cuma seorang home cook yang lebih hobi makan bahkan bukan masak even. Masak kalau cuma pengen bikin apa yang pernah enak dimakan di luar gitu. Jadi ya oke lah, mereka hebat. Ya mereka layak masuk ke grand final si Fajar sama Hafiz, so that's fine. Spoken like a true sport. Nggak, it's fine. Sayang banget yang season lalu kan kalau juara 2 dapat mobil tuh kan. Wah nggak tahu, mudah-mudahan season ini nggak usah dapat mobil ya. Nggak nyesek-nyesek amat. Saya dapat 2 mobil. Nah, speaking of MasterChef, kita langsung nyambung ke situ dulu. Oke. It started as a joke sebetulnya. Joke sebenarnya joke. No disrespect to the institution that is MasterChef, tapi it started out as a joke by you actually. Betul. Dan maksudnya joke betul banget, bukan ngejelek-jelekin MasterChef. Justru kita nggak nyangka kita bisa even make it in. Iya. Sebenarnya awalnya cuma bercanda. Jadi buat yang nggak tahu, kalau dulu gue kan sebelum ini gue tuh berdibalo fitness YouTube. Dan gue tuh pertama kali dapat coverage karena ikut kompetisi Men's Health. Oke, ya kita inget tuh. Dulu kita ketawain lu gara-gara ikut itu. Iya, gue inget banget video dipasang. Gue masih gak ada viewers, subscribers, dipasang semuanya ketawa-ketawain. Di bayangan gue cuma bercanda aja mikir. Dan lu kalau ikut MasterChef kayaknya bisa deh. Awalnya cuma kayak a joke gitu. Terus kan juga sebetulnya lagi ada sedikit kontroversi tuh dari yang season lalunya. Yang banyak yang bilang kalau misalnya mau ikut asal Cindo pasti menang. Nah di bayangan gue, dan lu kan bukan Cindo, lu bisa menang, ayolah ikutlah. Kenapa? Gara-gara mereka mau kita mikirnya bersihkan nama gitu ya. Perhaps and it's okay gue ngomong gini karena gue juga Cindo. I think it's fine. Tapi setelah benar-benar ikut, menurut gue mau lu etnisitas apapun ya, asal lu kompeten, asal lu bisa, sebenarnya nggak penting. Menang ya menang aja gitu. Mau lu orang kulit hijau lah juga terserah. Picoro. Yep. Yeah. Kelihatan banget dari like the challenges and everything. It's not easy. Jujur, lu inget kan pas yang fase-fase awal kan gua, Abang sama Yori dateng untuk nemenin audisi. Bukan audisi sih. Itu masih audisi. Audisi. Masih audisi ya? Udah audisi on air. Audisi yang direkam di depan juri-jurinya semua. Iya. Dari situ aja kan orangnya yang masuk tuh udah ribuan, mungkin puluhan ribu aplikasi yang dikirimin ke dalam aplikasi RCTI Plus tuh. Iya, udah disaring. Jadi pertama yang di RCTI Plus itu ada ribuan ya kayaknya. Paling enggak lah, bisa lebih. Iya. Dari fase awal itu aja pas gue ngeliat orang-orang yang masak kayaknya ya lumayan ada kompetensi semuanya. Ya ada juga video-video ngasal gitu. Yang benar-benar gak keruan videonya. Cuman kayak ada beberapa yang kompeten. Ada yang bikin kayak mosaik ikan. Ada yang rawon reimagined atau apa gitu. Deconstructed distracted gitu. Jadi kayak lumayan minder sih. Kita kan juga gak tahu kan timnya dari sana nilainya kayak gimana. Tapi untung aja lu bantuin gua buat videonya. Yes, the audition. Yes. Yeah. Ya pas datang nemenin buat audisi yang fase selanjutnya, dari level situ aja udah kelihatan bahwa skill sangat dibutuhkan sih. So I think isu etnis memang sebetulnya gak serelevan itu. Kayak enggak deh. I don't think so. Ya, kebetulan aja. I think so. Ya. Kebetulan banget. So, ya jadi mulainya dari situ kita pertama kali mau audition buat MasterChef karena lagi ada drama. Kalau misalnya Cindo kayaknya pasti menang. Nah terus gue mikir, dan
coba ikut. Karena lu bukan Cindo. You can win. Lo harusnya kalah dong kan. Justru itu break the mold, you know. Oke. Jadi persepsinya itu ya. Yep. But like I didn't so. tapi top 3 ya kayaknya Hovit agak. Oke, let's talk about the audisi yang berhasil bikin lu maju. Ini opini gue dari awal, walaupun gue ngomong soal MasterChef bercanda, gue tuh genuinely percaya lu actually bisa. Karena kalau gue ngeliat dari sisi pandang penonton, it's interesting. Karena lu suka masak, lu suka fitness, dan latar belakang lu wanatani. Nah, gue tuh baru belajar kata wanatani setelah nonton MasterChef sih. Mau tahu sejujurnya apa enggak? Silakan. Gue juga. Karena kan pekerjaan gue agroforester kan, menanam sistem pangan selayaknya sistem hutan. Gue selalu tahu bahasa Inggrisnya. Waktu ditanya ke timnya tuh apa, gue mencantumkan nama gue tuh anak agroforestry. Terlalu panjang. Terus udah gue cari bahasa Indonesia agroforester tuh apa. Lantas ada kata wanatani itu. Udah gue juga baru belajar on the spot saat itu. Jadi agak pakai Google. Pakai Google. Masih kedengeran sedikit aneh gitu di kuping gue. Berarti lu ngasihnya menit terakhir gitu, lu baru baca terus menit terakhir. Iya. Wow, banyak banget hal yang di MasterChef tuh yang menit terakhir sebenarnya. Interesting. I think nanti kita coba ngomongin lebih banyaknya. Cause obviously yang di air online itu semuanya kan udah heavily edited, pasti ditunjuk-tunjukin. Iya. Misalnya lu keinget cerita-cerita menarik yang menit terakhir, please do. Oke. Nanti akan keluar sendiri. Nice. But again, for context, Dani orang pertama yang ngenalin fitness ke gua. Dani juga menurut gue orang yang bener-bener introduce gue kalau makanan tuh enak. Ya, I remember pas kita sebelumnya lu makanan nggak enak itu hambar dada ayam dari bayi gitu. Nggak separah itulah. Look, I've always liked food, tapi yang bener-bener nunjukin gue kayak the full spectrum of food. You're the person who introduced the culinary landscape in that scape to me. Dalam arti, gue inget yang pas kita SMA kita makan kontrol karebosi. Gue gak pernah ke Kelapa Gading sebelum itu. Gue kan seumur hidup di Jaksel. Lu orang pertama yang ngajak gue ke situ. Nggak mungkin lu gak pernah ke Kelapa Gading. Insert racial joke here. But yeah man. But that's why dari awal gue pikir untuk MasterChef, I think you're a very good contender. Karena lu kuat dari karakter dan you have an interesting story. Berapa banyak orang yang kerjanya wanatani tapi juga suka fitness dan juga suka masak. Tahu nggak ironinya apa? Kayak the fact that gue wanatani itu was never touched on. Juri apa tuh mereka nggak melihat itu. Itu comes down to apa yang lu sajikan di piring in the moment. Gimana lu bisa menstrategikan menghidangkan hidangan terbaik untuk challenge yang kebetulan ada di depan mata. Jadi nggak begitu relevan. Interesting. Berarti memang artistic integrity MasterChef murni fokus ke apakah makanan lu enak dan visualnya bagus. Iya. Untuk sebagian, misalnya siapa Desi gitu, dia pernah di Korea, dia sering masak-masakan Korea, itu bisa jadi bagian dari apa yang masuk ke TV karena emang relevan makanan Korea. Kalau gue mau berkonsep, kita bikin dish yang sustainable dari kayak bahan-bahan yang semuanya lokal, pakai sukun, pakai apa. Misalnya terlalu maksain konsep kayak gitu, kayaknya bisa-bisa nggak karuan. Betul. Although kalau lu bisa pull it off, it's gonna be extra special. Right. Cuman di saat itu ya balik lagi kan gue bukan profesional ya. Lu lihat kalau gue masak sebenarnya benchnya amburadul kayak si chef Renata sampai pernah marahin gue kayak Dani itu nggak bisa kayak gitu, sendok kamu nggak boleh. Ya gue nggak tahu cara setup station, sorry banget. Tapi habis itu ya belajar lah agak sedikit lebih rapi biar nggak malu-maluin amat. Jadi gue survival aja menggunakan kayak insting dan sedikit intelek untuk survive aja. Betul, harus fleksibel sih. That's what I've noticed. Dari dulu emang lu orangnya fleksibel. Emang not bisa, literally kayak gue nggak bisa backbend atau apa gitu. I mean, lu lumayan yoga gitu di video audisi kita, lu pincak gitu. Iya, tapi kan itu lebih ke yang kekuatan bukan yang flexibility. Betul. Balik ke video audisi, let's talk about that for a bit. Ini sebentar aja. What was the dish yang lu pakai yang kita bikin videonya bareng di puncak? Dishnya apa, inget nggak? Oh ya, inget. Itu sebenarnya bebek pakai saus woku, saus yang terinspirasi oleh
woku, ada kemanginya, ada cabenya, ada kunyitnya gitu-gitu. Banyak bahan-bahan yang gue ambil dari kebun di videonya ada kan, ya menurut gue itu menarik kayaknya. Kita juga bikin puree dari sukun buat side dishnya sama semacam sambal dabu pakai cherry tomatoes. Although gue belajar sekarang kayaknya orang Manado asli itu nggak makan woku pakai sambal dabu mungkin pada umumnya karena asam ketemu asam. Ya tapi anyways mungkin di level audisi masih dimaafin lah waktu itu. I see. Audisi itu lagi audisi cuma video doang kan nggak bisa ngicip kan. Betul. Satu lagi yang kita touch on di audisi is fakta bahwa Anda waktu kecil gendut. Sebagai konteks teman-teman, kita berapa sekarang? 34 ya? Belum sih, gue masih mau nyimpen 1 tahun itu. I see, oke, ya 34 lah gitu. Sebagai konteks dari SMA gue ketemu sama Dani, dia itu selalu diejek gendut juga dari zaman SMA. Selalu diejek gendut. Dan waktu kecil lu emang betulan gendut ya? Betulan, emang fakta, mau diapain lagi. Let's talk a bit about that. Nih, gue tunjukin foto yang lu gendutnya bukan main pas masih kecil, lucu banget kayak pengen dicubit gitu, you know. Talk to us. How did you let that happen? Apa jadi gendut? Iya. Ya ada sih sebenarnya gue menang satu challenge di MasterChef namanya Childhood Memories. Oh? Go on. Di situ tuh kita ditunjukin foto masa kecil kita dan ada itu foto gue lagi gendut. Oke. Terus yang gue lakukan adalah ini apa nih? Karena selain dishnya juga dilihat ceritanya. Gue inget dulu kakek gue pernah ngasih gue voucher McD selama sebulan. Habis itu ya udah gue makan itu terus sampai lumayan. Sorry, inget nggak yang lu pesen dari McD apa specifically? Ayam goreng. Sangat vivid ya. Ayam goreng sama kentang? Enggak, nasi sama lemon tea. Dulu gue nggak minum Coca-Cola lemon tea, tapi ya gulanya kan malah lebih sih, setahu gue. Ya? Harus di fact check, tapi bisa jadi malah lebih. Go on. Iya, pokoknya ayam itu. Dan kayak gue ada teman kita actually, Nandi. Iya, kita kan pulang kan, gue selalu anterin dia kan waktu itu kan rumahnya sejalan pulang. Habis itu gue makan kulitnya. Sorry kebalik ya. Nandi makan kulitnya, gue makan dagingnya. Tapi kalau kayak gitu harusnya gue nggak gendut ya. Mungkin gue makan daging dan kulitnya juga. Tapi gue inget ada Nandi dalam ceritanya. Gila, misalnya bener lu kasih kulitnya ke teman kita si Nandi dan lu masih gendut ya berarti volume ayam yang lu makan banyak aja gitu. Sama inget gue ya mungkin proporsi volume ke badan gue di saat itu ya disproporsional. Tapi ya gitu, itu sama nggak tahu kenapa sih gue suka makan, suka banget makan aja. Nggak cuma volume tapi jenis. Right. Nah, kalau dari kecil dan sampai sekarang, gue ingat dulu yang bikin lu mulai kurus tuh sebetulnya dari boxing. Ya. Betul. And talk a bit more about that. Jadi di SMA ya. Di SMA tuh gue ngeliat trailer buat film Rocky 6. Film Rocky 6 terus kayak ada musiknya kan tet sambil dia gebuk ke sansak si Stallone itu kayak wah ini apaan nih kayak endorfin tiba-tiba udah wah ini gila nih, ini film apa. Terus gue nonton Rocky 1 waktu itu gue beli DVD-nya secara itu diperjualbelikan secara umum di Ratu Plaza dulu. Gue beli 1 sampai 6. Gue nonton 1 sama 6. Gue terharu istrinya meninggal gitu-gitu, itu agak sedih. Tapi yang apa ya, dedikasi dia dari zero, cause he was basically a bum ya. Dia orang kayak pengangguran, gak ada apa-apa gitu. Sebenarnya kayak pengangguran yang punya potensi gitu. Pengangguran yang punya potensi yang nggak pernah direalisasikan potensinya sebagai manusia. Dan karena some stroke of luck dia punya kesempatan untuk melawan juara dunia saat itu. Yang mungkin terinspirasi dari Muhammad Ali, namanya Apollo Creed di filmnya. Ya udah dia latihan apa, dia kasih yang terbaik, terus ya dia nggak menang, tapi dia nggak go down without a fight. Dia nggak kayak naik ke ring terus dihajar sampai kayak
habis gitu, Apollo Creed actually kayak hampir mati juga lawan dia. Nah itu ngasih gue semangat buat kayak latihan apa. Sampai gue latihan tinju di belakang sekolah kita tuh di Global dulu. Ada sasana, gue ikut setiap hari tuh gue latihan sampai kurus bener-bener. Kurus sehat. Nah dipaduin sama makan sehat, udah mulai keintegrasiin protein, sayur. Nggak ngitung sih, cuman kayak yang pada umumnya kita anggap sehat. Itu waktu itu gue breakfast dulu gue inget ada satu shake. Ini agak nasty sih. Kayak dari give the recipe, give the full recipe. Siapa tahu ada yang denger pengen itu, dari telur. Gue nggak even tahu ini sehat apa nggak. Kayak putih telur 5, oatmeal, susu sama madu. Ada satu shake lagi tuh, pokoknya buah deh. Sorry, mentah. Ada gue coba banyak. Gue coba ayam pertama ya. Nggak, kalau ayamnya nggak mentah kan? Nggak, ayamnya nggak mentah. Ayam mentah jijik banget sih. Terus nggak, ayamnya nggak mentah. Telur gue pernah coba matang, tapi rasa bau telurnya, bau sulfurnya itu jauh lebih keluar kalau misalnya lu minum yang matang dibanding telur mentah. Jadi gue minum telur mentah. Sebenarnya ya itu risky sih, salmonella gitu. Ya, don't try this at home. This is dangerous. Ya, pokoknya intinya shake telur, shake buah, ada beetroot sama carrot sama satu lagi buah apa. Pokoknya ada tiga shake yang gue minum buat breakfast gue itu. Terus kayak break time jam 9 makan telur, lunch time makan ayam. Malam gue nggak inget gue makan apa, sampai gue mikirnya gini banget ya hidup ya makanannya. Tapi kurus sih, sehat maksudnya kayak. Yes, I think itu penting and not many people realize. Kalau misalnya dalam konteks bikin badan jadi kurus, kadang-kadang emang butuh figur yang memberikan kita inspirasi, so we get the why. Like, kenapa kita ngelakuin ini? In your case, you wanna look like Rocky, right? Yeah, it's actually that simple. Buat gue juga sebenarnya mirip sih. Dari kecil gue suka banget Dragon Ball, sampai sekarang masih nonton. Ya cowok-cowok kalau nggak kekar tuh menurut gue nggak bagus. I don't mean to be judgmental. Bukan maksud gue cowok nggak kekar nggak bagus. Cowok kalau nggak kekar nggak bagus. Itu ngaco. Right. Bruce Lee kan idola lu sebenarnya. Oh yes, Bruce Lee. Tapi I liked him sejak gue jadi suka bela diri. Yang in your case, lu kan dari dulu suka main bola ya? Gue suka nonton dan main bola, ya betul. Right. Dan kalau misal di SD, SMP, SMA, biasanya anak-anak yang keren-keren di olahraga kan yang jago basket atau bola, betul? Yeah, betul. Gue nggak bisa main dua-duanya. All I did was play online games, Ragnarok gitu-gitu, dan gue nggak bisa olahraga. Olahraga yang beneran pertama gue jatuh cinta tuh bela diri, yaitu taekwondo. Nah dari situ berkembang jadi sampai sekarang suka fitness dan lain-lain. Dari situ juga suka sama Bruce Lee gitu. Tapi gue waktu kecil nggak pernah cabi-cabi banget sih. Jadi relatif kurus bahkan ya kalau ada lesson SMA gitu. Gue lihat lu kayak ya normal aja. Iya. Malah habis punya anak jadi gendut nih, foto nih. The picture sempet gendut banget parah dulu. 87 dulu men sempet. Sekarang berapa? 82. No, right now it's actually 80. Kan lagi prepping untuk kompetisi Agustus. Amin bisa ikut. Amin. Okay. Natural. Oh yes, natural WNBF yang ada di Malaysia. Semoga bisa ikut. Jujur gue ini kan pertama kali. I don't know bisa berhasil atau enggak, but I'm just gonna try my best. Bisa lah, top 3 lah paling enggak. Okay, so back ke MasterChef perhaps. Tadi kita sempat ngomongin dish. I notice lu suka banyak bikin duck ya? Iya, tapi habis kayak sekali gue bikin duck kurang baik di MasterChef, gue agak trauma. Sampai kemarin itu terakhir gue memberanikan diri untuk bikin duck lagi. Karena gue lihat bebeknya ini beres dan gue kasih beberapa aromatik sedikit, biar cita rasa bebek aslinya inget kwek gitu, nggak terlalu matok Chef Renata gitu. Right. Speaking of the fact that you are decent at cooking, would you say lu decent, lumayan kan ya masaknya? I mean biasa top 3 lumayan lah pasti kan ya. Lumayan top 3. Gue sebenarnya lumayan maksudnya nggak jago-jago amat, nggak kayak menggila kayak. Bisa lah gue dimasukin ke dapur beneran paling dapur yang functional, not even kayak Michelin gitu, ada kemungkinan gue bisa merecok. So kalau dari sisi gue mungkin agak bias karena gue kenal sama lu dari dulu, tapi ini opini gue yang bener-bener gue percaya. Gue sama Dani tuh bisa
jujur. Dia tuh nggak pernah marah kalau jujur. Itu satu hal yang gue suka banget dari dia. Dan jujur, masakan lu tuh enak. Dari zaman gue SMA, kita kuliah bareng, setiap kali kita ketemu, trips kita tuh selalu fokus ke arah makanan. Entah dengan pergi ke tempat kuliner karena gue sangat mager, nggak pernah mau keluar, dipaksa keluar kemana, kita makan yang enak banget, atau kita keluar beli bahan-bahan makanan terus masak bareng. Dan itu bisa seharian masaknya, right? Sampai kita pernah buat kebakaran di apartemen. Iya. Karena gue membuat daging panggang. Ya. Betul. So that's actually a funny story. Gara-gara pas lagi kebakaran, kita kan kuliah di Australia dulu. Sprinkler system kalau nyala itu tuh otomatis langsung telepon fire department, damkar. Kita cuma lagi masak, terus tiba-tiba ada ketok-ketok. Enggak, kita tuh ngasal banget. Jadi yang unit kita punya kita tutupin pakai plastik. Karena kan banyak orang kan ovennya kan rusak kan. Itu apartemen siapa gue gak even ingat. Apartemen Adit sama Matip. Adit sama Matip. Di Lackland. Kita tutupin pakai cling. Terus asapnya tuh permeate keluar pintu. Jadi yang kita trigger tuh bukan alarm unit kita, tapi alarm sentral apartemen. Pantesan. Terus damkarnya masuk ke dar gitu. Oke, dia ngeliat nggak ada apa-apa, ternyata si Adit bilang just cooking some meat gitu. Just cooking some meat, Mike. Ternyata kena billnya berapa itu? $1,000. $1,000 mahal banget. Gue di kamar sebelah, gue nggak bantu masak bahkan gue inget, tapi gue disuruh bantu bayar. Cik banget sih kalian. Intinya gue sih percaya lu tuh beneran jago masak. Tapi gue pengen ngebahas sedikit. Lu nggak kuliah masak? Enggak. Jelasin cara belajar lu masak mulai dari mana? Dari kecil, dari siapa? Sebenarnya gue tuh hampir kuliah masak. Dulu ada seminarnya Le Cordon Bleu. Terus mereka ngejelasin tentang program diploma 9 bulan. 3 bulan di mana, 3 bulan di mana, 3 bulan di mana. Ya mungkin persisnya nggak kayak gitu. Cuma 9 bulan dapat diploma belajar masak, habis itu ya bisa lah kalau mau nge-stage apa magang di restoran itu. Cuma pada akhirnya gue mikir kayak nggak tahu belum pede lah, belum begitu pede buat ngambil step itu. Gue dulu mikirnya gue punya banyak hobi, ada masak, ada tinju dulu, ada apa, mungkin kayak kalau gue kuliah bisnis aja mungkin hobi-hobinya bisa gue bisnisin, which is nggak salah kan. Sekarang kita kan ada Mad About Protein. This video is sponsored by Mad About Protein. Go on. Bisnis yang berasal dari hobi. Cuman kalau masaknya sendiri itu biasanya kan gue suka makan. Gue tuh heran, gue tuh suka makan, lebih suka makan. Misalnya kita makan apa yang aneh-aneh, Sichuan, Timur Tengah, nggak ada makanan yang gue nggak suka asal bener gitu, asal enak. More often than not gue suka asal bener, mau itu murah, mau itu nggak terlalu murah, mau itu yang penting dia dimasak dengan benar. Terus kalau masak yang enak, kadang-kadang kita terinspirasi kayak di Sydney gitu, gue makan Mexican gitu, terus kayak gue masakin buat kalian. Habis itu kita makan apa ya, makanan Batak tuh yang bikin kebakaran kan juga itu kan kita masak itu, masak daging, masak sayurnya kayak ubi tumbuk yang kemarin gue masak di top 4 itu. Ya kan gara-gara gue makan suka nyoba-nyoba, jadi gitu. Masak even protein yang simple kayak steak apa gitu, masak Indonesia itu cuma dari makan. Gue tuh gak tau. Kadang-kadang gue juga suka nanya-nanya kayak ibu-ibu. Gue suka banget ngobrol sama ibu-ibu, kayak nenek-nenek. Ibunya si Martin tuh kan dia orang Padang kan. Nah, resep gulai, resep kalio, resep rendang. Satu step terus ya masak. Nyoba aja sendiri itu kira-kira. Nggak pernah pakai takaran. Gue masaknya nggak sistematis, agak intuitif gitu. Makanya gue nggak bisa baking atau bikin dessert. Mungkin bisa kalau niat banget gitu, tapi kayak kemarin ya gue bikin apa ya itu si coffee jelly. Gue harus masak satu main, satu dessert, yang satunya main oke lah masih ke kontrol, tapi dessertnya sorry banget gue udah hampir nggak jadi, hampir kayak cuman es krim gue tuangin kopi aja. Jadi dari yang gue dapat, I think insting masak lu tuh memang kayak ibu-ibu Jawa berdasarkan feeling gitu ya.
rather than precise Enggak, measurements. tapi ada framework juga. Oke. Kayak misalnya kayak gini. Bahan-bahannya kadang-kadang yang mirip. Misalnya gue nggak gitu kayak by the book. Misalnya lu mau buat sambal dabu nggak ada lemon cuy, adanya jeruk nipis untuk nambahin acidity. Kenapa enggak? Gue juga suka kayak apa ya? Misalnya protein tuh matangnya pas gitu. Karena gue percaya kalau Indonesia sebenarnya bumbunya tuh enak. Dan cara memodernisasi makanan Indonesia tuh kayak pernah dibilang ada Gastronusa kalau nggak salah bikin video tuh dengan mainin kematangannya yang nggak terlalu alot, yang nggak terlalu kering, nggak usah kayak platingnya terlalu fancy apa-apa, tapi permainan temperatur tuh gue sangat setuju. I see. Sama itu. Jadi kayak itu yang bisa nge-elevate makanan, frameworknya. Iya. Itu yang lu bikin gulai ayam andaliman sayang banget sih itu. Kalau misalnya makannya pas. Chef Rudy's favorite, right? I think that. Iya. Mereka suka bumbu Indo. Nah, alasannya kenapa gue jarang masak Indonesia di Galeri MasterChef itu cuma satu. Makanan Indonesia tuh kan harus banyak biasanya pakai bawang merah ya sebagai bumbu dasar. Itu gue ngupasnya tuh lama banget, nggak mungkin itu. Ada kadang-kadang orang-orang suka nggak ngupas ya, kayak kadang-kadang terus disaring apa-apa, tapi ya kadang-kadang nggak bisa kayak gitu tuh. Wah repot banget gila. Offside challenge kita mau buat apa itu waktu itu mau ngupas bawang merah tuh nggak, itu kacau boy. Nggak jadi gue, wah lama banget. Udahlah bodo amat gue. Lu inget gak pas pertama kali lu join Madabat Protein, lu nantangin gua sama Stella ngupas bawang? Ya kalau itu gua pasti menang. Cuma kayak ini kompetisi bukan kompetisi ngupas bawang, kita pragmatic aja. See, that's another thing guys, yang gua suka banget dari si Dani. Like apa ya karakter yang lu lihat di TV itu tuh emang dia in real life. Dia memang sangat percaya diri. Ya enggak juga, pertama-tamanya belum keluar, tapi seiring berjalannya waktu, betul, udah dapet vibe-nya, udah agak nyaman, bisa nih kita tes dikit lah, colek-colek. nggak selalu keluar, ada lah kalau dilihat kayak emang itu beneran gua nggak tahu. Ya, ngomongin soal skill masak, dari kecil ada figur dari keluarga nggak yang inspire lo? Ada, sebenarnya ada dua. Ada kakek gua, sama tante gua. Jadi kakek gue tuh suka masak, dia punya hobi masak. Di dapur dia tuh lengkap, ada bumbu-bumbu dari seluruh dunia bahkan kalau gue ingat-ingat. Bumbu-bumbu Western, Timur Tengah. Dia juga punya banyak banget buku masak. Masakan Bali, masakan Timur Tengah, masakan Cina, masakan Thailand. Terus gue suka baca ini tuh waktu kecil, suka baca. Dia juga pernah hadiahin gue buku masak buat anak-anak yang resepnya gue minta tolong kayak tante gue atau siapa bantu bikin resep-resepnya. Di situ tuh mulai kelatih masak. Sama ada satu tante gua orang Amerika. Oke. Om gua menikah sama orang Amerika. Namanya Tante Linda. Nah, dia tuh yang introduce gua ke makanan Amerika. Dia bikin breaded chicken, mashed potatoes. Meatloaf kalau nggak salah, dia juga pernah bikin. Nah, dia ngajarin gua masak. Western home style American cooking. And this is zaman lu umur berapa, ingat gak? SD. So for context sekitar tahun 90-an, 98. Iya, lu. Gue memberikan konteks ini karena at the time I think Western foods di Indonesia tuh masih belum semarak sebanyak sekarang kan ya? Ya ada Camp Chicks sih dulu. Camp Chicks, ada Sizzler juga. Ada ya, cuman kayak masih enggak, iya bener lu, variasinya nggak sebanyak itu. Betul. Jadi pada usia yang sangat muda lu bisa dapat info kayak gitu pasti ngebentuk banget ya. Lumayan sih, karena belajar langsung dari orangnya, lu dapat ilmu dari orang yang palate-nya agak beda, walaupun itu ya home cooking. Oke. Nah, tadi lu sempat mention pas lagi di MasterChef ada banyak kejadian-kejadian yang kocak gitu. Sebenarnya ada satu cerita yang udah lu kasih tahu ke gue I thought that was really funny. Let's talk about that. You can begin anywhere. Coba kejadian kocak di MasterChef yang nggak ditunjukin. Wow. Oke, jadi kalau kita di MasterChef tuh kan itu kan tapingnya banyak. Yang masuk ke TV kan cuma segelintir. Itu juri sebenarnya jauh lebih kocak, lebih lucu daripada apa yang ditangkap kamera. Chef Juna tuh sebenarnya kalau dia mau pursue karir jadi stand up comedian, menurut gue punya cukup wits dan bakat untuk melakukan itu. Reaksi-reaksinya kocak dan
emang awal-awal waktu gue masih mencoba menyamankan diri masak di sana, gue sering kayak push the boundaries kan, pakai kayak apa ya, bahan-bahan yang bersifat lumayan kimiawi yang ada di pantry. Yeah. Contohnya citric acid itu, Oke, bisa. asam netral lah. Jelasin citric acid apa dan penggunaannya apa? Iya, misalnya asin kan bisa dapat dari kecap asin, fish sauce, atau apa lagi sih yang rasanya asin? Totole jamur. Tapi kan itu asin dengan nuansa soy sauce, asin dengan nuansa ikan, asin dengan nuansa jamur. Kalau garam kan asin doang kan. Sama halnya acid tuh ada lemon. Asam ya? Asam ada nuansa lemon. Yes. Asam ada apple cider vinegar. Itu kan nuansanya lemon, nuansanya apple cider vinegar. Kalau citric acid tuh cuman asam doang. Oke. Nah ini nggak masuk kamera karena makanan gue nggak dipanggil ke depan. Oke. Kurang sukses. Nah yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gue mau buat tempoyak. Tempoyak itu pernah gue makan di Bumi Langit, ada tempatnya, ada organic farm di Jogja. Ibunya temen gue, ibunya si Krisna, masa dia orang Bengkulu, suku Rejang. Itu enak banget, durian yang difermentasi lama terus dimasak pakai ikan. Ada juga sambelnya, fermentasi durian lah. Challenge-nya durian tuh gue seneng banget karena gue makan lebih enjoy makan duriannya daripada masaknya. Gue gak peduli hasilnya, yang penting gue makan durian waktu itu. Ya udah gue mau buat apa nih dish yang menarik. Gue kan nggak bisa dessert, gue nggak jago. Ya udah gue nggak nyoba bikin mousse atau apa gitu. Gue mau buat tempoyak, tapi kan nggak bisa fermentasi. Waktunya cuma 1 jam. Gue ambil citric acid, asam netral untuk ngebangkitin rasa asam, untuk nambahin rasa asam ke durian tanpa mengganti jati diri aslinya. Iya. Ya udah gue campur kan duriannya, bikin ikan kuah kuningnya dikasih tempoyakan buatan gue. Terus gue icip nggak tahu ini kekurangan vitamin C apa kadang-kadang, tapi palate gue tuh kalau ngerasain makanan kadang-kadang suka kurang asam. Ya udah gue taruh aja citric acid lagi coba enak gak ya kan, kita nyobain dikit kan kadang-kadang kalau misalnya lagi hektik gitu, jadi nggak one spoonful yang dapat kayak konteks penuh gitu. Habis itu ya udah menurut gue oke aja kan. Sebelum dibawa ke depan kan juri-juri keliling dulu kan ke meja-meja kita untuk actually nentuin mana nih yang layak lah buat maju ke depan. Nah Chef Juna ke bench gua, dia ngambil 1 sendok. 1 sendok gede gitu? Iya, 1 sendok proper. Iya. Tempoyak ikan gua, terus dia langsung wah. Satu galeri ngeliat dia kayak, ini kenapa, terus dia gini. Terus gua kayak, wow tuh apa? Apakah dia keenakan? Saking enaknya dia wow apa-apa. Terus Chef Rudy gak lama datang. Dia nyobain asem gitu. Jadi mereka keaseman. Gue suka bikin ranjau sih sebenarnya kadang-kadang. Tapi ya waktu itu yang kayak Chef Renata tuh ke bench gue makan, mau nggak pas gue udah masak ya, ayo kamu mau ngisengin kita apa lagi nih hari ini gitu. Tapi ya kan belajar cepat, jadi kayak adjust lama-lama makin baik sampai ke top 3. BTW sejak dia pulang gue udah denger kata top 3 I don't know 100 kali. Enggak, bohong, gue gak pernah bilang. Masa lu? Oke. Any more stories dari MasterChef yang lu pengen share? Wah, not off the top of my head. Ya banyak sih sebenarnya lucu-lucu gitu kayak Hobbit nyolong fish cakes gue buat nambel punya dia. Tapi dia gak menang juga. Gue mau ngeblender tapi belum kecolok. Atau kayak apa banyak nanti kalau keluar gue drop banyak lucu banyak experience itu main lucu. Pokoknya top 10 ke atas tuh gue udah lepas masaknya, jadi gue lebih kayak lebih kayak ya udahlah bodo amat, lucu. Oh Japanese lucu Japanese. Okay, go. Karena ada twin challenge kan yang kayak ada tembok di tengahnya terus kita teriak-teriak. Kebetulan gue dapet sama Bang Zu, atau di nama eventnya Azwar. Dia tuh lucu, dia orang Medan kan, jadi suaranya keras begitu ya. Terus kita masak nasi goreng dengan gravy Fujian fried rice. Pas keluar, lihat hasilnya kok beda banget. Itu jurinya juga nggak tahu ini kalian masaknya
sama. Kenapa beda? Keluar udah kita masuk pressure test, bodo amat lah, terserah, yang penting kan lucu kan, udah teriak-teriakan sama Azwar tuh kocak. Terus di holding room kita ngobrol, bang apa sih bedanya, kan sama kita itu cara masak, rebus dulu, kukus, baru udah kan. Iya benar, aku juga seperti itu, dia bilang. Terus gue tanya, iya kan kita sama-sama pakai jasmine rice kan. Nah Jasmine, aku dengarnya Japanese. Bilang kayak gitu. Ya iyalah beda jadi hasilnya. Dan gak ada yang tahu semuanya. Kita berlima tuh bingung kenapa beda. Nggak, dari Jasmine jadi Japanese tuh jauh banget sih sebetulnya. I mean, dua-duanya ya, sih. Mungkin hektik kali ya. Betul. Kita nggak ini gini loh, di Master Chef ini beda banget cara masaknya. Lu masak sejam, mikir on the spot. Orang pinter tuh bisa jadi bego di situ. Lu jago masak di rumah, jago masak di dapur profesional bahkan. Kalau ditaruh di situasi unik seperti itu tuh belum tentu bisa prevail. Betul. Karena harus ada strateginya, nggak bisa konyol. Gue mau nanya yang agak sedikit serius. Oke. Dish yang lu paling banggain selama lu di Master Chef apa? Ada 2. Usus sama quail. Oke. Nah kalau challenge usus tuh sebelumnya kan gue masak kambing dan dengan prestonya rusak tapi dengan cerobohnya gue masukin lemak kambingnya ke dishnya, jadi baunya agak seperti kambing. Salah satu dari jurinya ngomong mbe gitu. Gue nggak tahu Chef Renata atau Chef Rudy, gue lupa. Terus abis itu bebeknya di pantry kecil, tapi gue paksain bikin seared duck breast yang normally kalau bebek normal tuh dimasak tetap enak pakai saus rhubarb, tapi bebeknya masih kerasa bebek banget. Jadi gue dapat lagi kwek gitu dari gue lupa dari salah satu dari mereka deh, kayak mereka tuh lucu loh sebenarnya, orang-orang kayak itu, mereka lucu. Nah besoknya dapat challenge masak usus. Usus ini udah paling bau, paling nasty. Itu literally there is shit inside it. If you don't clean it properly, it's gonna ya baunya bakal udah ya. Oke, just to be clear, jadi di dalam usus saat kalian dapat, di dalamnya masih ada feses, fecal material, intestinal ya material. harus dibersihin, nggak bisa. Yep. Kayak siapa tuh nggak bersihin ya, padahal enak disajiin. Sorry Jane. Iya, wah jadi ini gue bertekad, pokoknya gue mau buat ini bersih, empuk, enak. Ya udah gue rendem tuh pakai apa, shaoxing, pakai baking soda, pakai apa, gue belah 2, rendem lama, presto 2 kali sampai bener-bener baunya semuanya udah hilang, rasa kandangnya itu, rasa nesnya hilang. Tadinya gue mau pakai bumbu ini buat masak kambing, bumbu Sichuan, tapi ya kayak gue bilang tadi di MasterChef tuh orang pinter jadi bego, jadi nggak kepikiran. Ya udah gue pikir kayak gue bikin aja di sini. Nah ini tuh gue nggak pernah masak ini, tapi makan sering. Lu tahu kan kalau kita ke Sichuan Palace, ya. Lu pernah makan cumin lamb nggak yang gue pesen? Kayaknya pernah deh. Yang ada tusuk giginya. Oh iya. Iya itu enak kan. Nah bumbu itu persis. Gue sempat nonton videonya sih beberapa hari yang lalu di YouTube-nya. Terus kayak ya udah gue praktekin aja, dan di menit terakhir kayak bumbu tumis gue tuh gosong sebenarnya. Jadi gue harus redo di 10 menit terakhir. Oke. Chef Juna bilang, ini sepinya amat makanannya gitu. Terus kayak tapi dia coba, rasanya enak, sampai gue maju ke depan, dia bilang kayak, Dani sorry I underestimated your dish. Ya dia minta maaf gara-gara dia meremehkan berdasarkan penampilannya. Jadi itu gue lumayan bangga. Redemption lah habis. Iya. Mbak, kuek. Iya. Kalau dapat mo juga kan kocak kan. Untung nggak dapat itu. Ya, good on you, mate. Jujur kalau misalnya dilihat interaksi lewat TV, kayaknya Chef Juna kan memang lumayan hypercritical of you. But the thing I really like about the guy is begitu ada kejadian kayak gitu, dia itu man enough to admit ini enak gitu. Jadi dia fair kok. Sama sekali nggak emotional. It's all just like ini enak atau enggak ya? Iya, emang kayak gitu. Semuanya kayak gitu. That's great, man. Yang the other dish? Quail. Quail bahasa Indo apa itu? Quail itu burung puyuh. Burung puyuh. Kan darah ya, burung puyuh. Lanjut, Pak. Itu dari top 6 ke top 4.
kan ada suruh pilih game meats kan, ya yang biasanya animals yang diburu. Waktu itu ada kalkun, ada rabbit, ada pigeon, ada quail. Gue ngeliat nih quail paling kecil. Gue ada suspicion bahwa ini bisa dimasak medium. Terus yang lain kalkun, paha kalkun. Gue pernah menang challenge kalkun lawan Zahra sama Vince ya. Tapi dada kan beda banget. Dada kan ya lu tau lah fitness dada ayam kan Yeah, gitu. about protein. Apa kita jualan kalkun habis ini? Maybe. Ya kalau dada kan cepat masaknya kan. Jadi itu no problem. Tapi ini paha beda, gede banget. Pahanya segede paha bayi gitu loh, gede. Jadi gue tahu, oh ini pasti harus main-main presto. Terus kok presto banyak uncertainty-nya. Gue lihat quail, ini gue tes dulu. 10 menit pertama gue goreng quailnya. Gue icip, oke, ini enak rasanya. Nggak ada anyir, nggak ada aneh-aneh. Ini kalau digaremin, kasih bumbu yang pas, bisa. Dan dipisah gue gorengnya dada sama paha. Karena dada sama paha tuh kematangannya butuh waktu yang beda. Gue goreng terus udah simple aja pakai bumbu mentega aromatik, nggak sempurna tapi menurut gue itu enak. Nah gue suka tuh yang kayak gue emang bukan paling jago. Kalau dilihat Desi sama gue, Desi kan keluar di top 4 ya. Yep. Desi itu jauh lebih jago, spektrumnya jauh lebih luas. Dia bisa dessert, dia bisa main course dan rasanya more often than not on point. Tapi di satu challenge dia kepleset. For that one moment, gue lebih unggul daripada dia, makanya gue yang masuk top 3 dan bukan dia. Bukan berarti dia nggak jago. Tapi gitu loh, ngakalin situasinya itu. Yang quail tuh gue bener-bener ngakalin situasinya. Kalau itu ya si Akila bener-bener hancur waktu itu. Nggak hancur sih, sebenarnya makannya enak tapi terlalu simple. Si Akila bikin apa? Egg roll. Egg roll. The audacity. dia teman baik juga kalau dia. Okay. I think that's something yang juga belum terlalu dibahas. Kayak rata-rata kalau lagi ngedit untuk disiarin pasti kita harus cari yang paling menarik untuk ditonton. Yeah. Tapi kalau dari yang gue dengar dari elu, hampir semuanya itu temenan sebetulnya ya. The bulk of the contestants itu temenan. At least kayak kalau nggak deket nggak punya tension yang kayak gila gitu. Jadi kayak ya gimana lu mau dibilang circle-circlean atau personal, ya lu juga di kayak kita gitu punya pertemanan. Kalau kita nggak selalu main ke rumah siapa sih teman lu, Dito gitu, gue nggak selalu main ke rumah dia bukan berarti gue musuhan sama dia kan. Betul ya kan? Jadi ya nggak usah lebay deh orang-orang. Yeah, unfortunately netizen hanya biasanya ngelihat surface-nya. Iya, kayak mereka itu deh. Yang kebanyakan nge-hate tuh mereka lives-nya unfulfilled. Jadi I think so, yeah. They take it out on us. Ya, gue seumur hidup tuh nggak pernah bikin komentar negatif ke siapapun online sih. Yang bener-bener murni berdasarkan kebencian aja gitu. I don't think I've ever left a hate comment. Have you? Enggak, karena kayak nggak tahu sih, gue nggak kebayang aja ngelihat kayak. Actually gue emang orangnya bukan tipe yang naruh komen. Ada beberapa orang yang ya, nggak banyak juga sih yang gue tahu yang leave komen, tapi ya kalau nggak ada mereka nggak rame kali. Ya udah, kan ada yang naruh hate tapi mungkin dia naruh love buat satu orang, mungkin yang suka gue juga naruh hate ke orang lain. Ya nggak tahu, that's just the way it is, you know? I think gue sama lo sama sih. Kita kan berdua sering buka Reddit. Kalau misalnya lagi mau nulis komen, what happens to me usually is gue nulis komen, gue takut salah, gue delete, terus gue nggak jadi post komen. Biasanya sih gue gitu ya. Reddit gue nggak even ke login, gue cuma lurker aja murni. Okay. So, gue pengen ngomong sedikit dengan Dish yang mengirim lu ke meja ini sekarang, yang bikin lu pulang. Let's talk about that. Apa kesalahannya dan kira-kira lu mau lakukan apa lain kali? What would you have done differently? Gue tuh bukan orang yang bisa masak secara sangat teratur. Hofit itu dia orang yang bisa, dia punya professional experience, dia hebat lah. Kalau untuk mungkin yang gue unggul dari dia hanya spektrum makanan, karena gue sering makan aja. Tapi selain itu dia unggul di semua aspek ya. Dishnya lebih cantik, lebih bagus, dan untuk urusan rasa dia juga hebat. Dia jago lah. Di hari itu
Dia sebenarnya hancur. Tapi kalau kata dia gue lebih hancur lagi. Dan benar itu. Kita masak halibut, ada mystery box, dibuka ada ikan gede banget, segede. That's like the biggest piece of fish yang gue pernah pegang di tangan gue. Dan itu tuh ikan bukan yang ditemukan di Indonesia, di perairan dingin, nggak tahu God knows where. Dan itu ya untuk ukuran halibut tuh sangat amat besar. Yang gue masak sebenarnya bumbunya make sense, tapi masaknya mungkin harusnya nggak kayak gitu. Gue masak ada dish di restoran terkenal Nobu, black cod miso. Gue mikir halibut tuh lembut kan dagingnya, ada kulitnya sama-sama ikan putih juga agak berlemak gitu, bisa dibumbuin itu. Tapi ternyata nggak permeate. Harusnya gue tambahin, misalnya gue mau buat misonya dijadiin saus atau dibikin foam, bisa diituin. Yang harusnya gue lakukan ke halibut appetizer gue udah jangan diomongin lagi, itu udah hancur. Maksudnya nggak enak, cuman ya harusnya bisa lebih refine, lebih baik. Gue udah limit aja sih, manusia tuh ada limitnya, dan kayaknya di saat itu tuh limitnya gue. Oh, fun fact, gue pakai sepatu yang sakit banget throughout MasterChef. Oh, jadi kayak gue tuh sebenarnya menderita waktu gue balik lagi ke dunia normal pakai sepatu biasa, kayak wah ini enak sih ternyata. Tunggu bentar. Sepatunya kenapa menderita? Emang harus pakai atau safety shoes? Iya, gue sok mau pakai dokmar-dokmaran, untungnya sakit. Kayak belum di break in. Tapi katanya kalau di break in tuh bisa enak banget. That's the wrong time to start wearing it. Sama yang sebenarnya harusnya gue lakukan ke halibut itu adalah memperlakukannya seperti gue perlakukan quail atau burung puyuh, which is gue masak dulu sedikit. Masak dulu sedikit, even on the bone gitu, nyobain. Waktunya banyak sebenarnya. Ya udah fail juga kan maksudnya. Ujungnya fail juga. Kenapa gue nggak melakukan itu agak lebih tenang dikit, lebih rapi dikit, jangan overwhelmed. Oke, kita harus buat 3 appetizer, 3 main course, udah santai aja. Apa sih? What's the worst you can do? Pulang. Ya pulang juga kira. Nah itu. Ya tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Emang Hovit hebat kok. Nggak masalah. Jadi sama sekali no regrets ya, tidak ada yang disesalkan. Gimana? I mean, kalau juara 2 kayak season lalu, you could have gotten a car. Ya nggak regretful itu sih. Maksudnya kayak ya kadang-kadang kalau lagi bengong gue mikir I should have fried the fish first, atau nggak gue harus kayak. Tapi kayak enggak. In retrospect, nah ini yang gue mungkin pernah bilang ke lu juga. Mungkin gua di hari-hari lain gitu bisa falter di challenge lain. Itu audisi, bebeknya tuh gue simpen di oven sampai mau di carve. Bisa aja bebeknya gosong di situ. Gua nggak even lulus audisi karena bebeknya gosong. Bisa aja. Nah sama di beberapa challenge itu yang kalau gua challenge yang nggak menguntungkan, dapat lucky draw-nya jelek, ada pick of the draw, ada random factor-nya, kan cycle gua selalu gitu. Yep. Challenge 1. Udah berapa kali gue masuk pressure test nih? Kayak 7 kali atau 8 kali berturut-turut gue inget. Challenge 1 kalah. Biasanya bercanda, belum mikir kayak anak sekolah yang sistem kebut semalam. Challenge 1 kalah. Challenge 2 kalah. Challenge 3 masak ayam atau masak protein, mau quail atau udang, terus menang. Makanya mad about protein kan. Jago masak protein emang, dan terbukti. Yep. Dari top 14 sampai top 3 kita memulangkan orang-orang dengan memasak protein. Jadi percayalah kita untuk masak protein Anda. Mad about protein. Sampah. Let's nyambung sebentar ke situ. Gue pengen emang kita lebih banyak ngomongin si MasterChef karena first of all, gue bener-bener proud of what you've done. Menurut gue top 3 hebat sih, dan masalahnya again, thank you. Pengalaman lu suka masak. Tapi home cook sama makan. Suka makan, suka masak. But home cook professional chef itu beda banget, and for a person like you bisa top 3, I'm really proud of you. Good job. Sayangnya nggak dapat mobil, tapi but you know. Oh well, nasi sudah menjadi bubur. Gue pengen cerita sedikit tentang Mad About Protein. Jadi ini udah mulai ngomongin sponsor sedikit ya, tapi sponsornya punya kita sendiri. Yang kalian bisa coba juga enak kok. Yes, kita available di Tokopedia, juga bisa langsung WhatsApp lewat admin. Shopee juga ada. Basically, waktu Mad About Protein pertama kali mulai kan itu gue sama istri gue Stella yang bikin. And then after a while we noticed
business is doing well, tapi kita pengen take it further. Kita pengen bikin makanannya jadi lebih enak supaya gue sama Stella juga bisa fokus ke hal-hal lain. Jadi lu minta bantuan top 3 kan? Betul. Ya, waktu itu belum menjadi top 3. Waktu itu top 1 million. Yes. Jadi mulainya dari situ. Kita invite ke elu karena gua sangat percaya sama palate elu, dan yang tadi lu bilang itu betul. Lu suka makan. Lu suka makan. Kayak lu tuh selalu nyoba makanan baru. Selalu. I think gua nggak kenal orang lain yang lebih sering. Iya, gue suka sih sebenarnya, sangat suka. Yes. So, Merabat Protein itu juga intinya kan makanan tinggi protein, ready to eat yang dibekuin. Jadi targetnya memang untuk orang-orang yang sibuk, nggak ada waktu, bisa makan tinggi protein whenever. You know what? Fun fact, sebenarnya gue skeptik sih sangat skeptical waktu kalian pertama bikin. Oke, ini lagi pandemic, waktu mereka bikin Frozen, gue kayak agak nasty sih Frozen. Tapi ya ini teman-teman gue gitu. Gue coba deh, gue beli beberapa menu. Ada ayam cabai hijau, ada bulgogi, ada apa. Dan gue coba. Terus gue mikir, holy shit, this is actually good. Bulgogi itu, meatloaf, ya ada beberapa yang gak perfect. Tapi I would eat this gitu. Jadi kayak lumayan merubah perspektif gue tentang makan Frozen. Dan practicality-nya gak seperti catering, dimana kayak kok gak ada. Kadang-kadang lu pengen keluar makan juga atau apa gitu kan. Kalau pakai med bisa, kayak lu ya udahlah buat next meal apa-apa. Iya. Tapi kalau catering nggak bisa. I think convenience juga yang kita berdua sama-sama suka ya. Dalam arti kalau misalnya ikut catering, biasanya kan programnya I think seminggu gitu. Mungkin bisa coba sehari doang. Cuman dikirimin tiap siang, siap minggu kan agak sedikit kaku kayak begitu. It works for a lot of people. That's tapi what I was just about to say. It works for some, but I think that's the main thing why kita suka Merabat Protein. And I think it's about time we wrap this up. Intinya sih kita kerja bareng di Merabat Protein. Kita temenan dari zaman SMA, dan produk yang kita kejual di sini memang produk yang kita suka, kita pakai. And we keep trying to make it better, right? Top 3? Yes, exactly. Top 3 is the chef, you know. In fact, kemarin kita lagi tinker dengan alat baru lu, apa? Iya, jadi gue punya smoker. Itu smokernya udah ada sih dari zaman gue di Kalimantan, tapi baru aja gue aktivasiin lagi, baru spend waktu R&D. So we've been working a lot on making this smoked chicken product, which is smoked chicken. It's getting there. It's great actually. Gue makan sehari-hari. Iya, gue juga. Terus gue olah lagi, kemarin gue bikin saus barbecue, gue buat kayak jadi serapah apa lawar ayam gitu, itu juga enak. Nice. So if you guys are interested, bisa cek Instagram kita di @merabatprotein. Gua Brodibalo @Brodibalo. Ini Dani. Handle lu apa? Dani.mci12. Of course, harus ada MCI-nya ya. Dan juga istri gue @Stella Julian. Okay guys, I think that's it. Anything else yang lu mau tambahin perhaps? No, thank you for having me. Thank you for giving me the opportunity to share a bit of my experiences waktu lagi di MasterChef. Dan mudah-mudahan kita punya kesempatan lain buat ngobrol lagi, mungkin cerita-cerita lagi lebih banyak tentang apapun. Soalnya gue genuinely suka ngomong sama lu, mau tentang fitness, makanan, atau MasterChef, bebas. Next topic can be fitness. Yeah, hey guys, see you. See ya.